We made an agreement with Will. 6 months. I cannot believe that you are willing to help our son end his life. He's my son! Yes, he's my son too! He gave me 6 months. We can still persuade him. Now, can I have the letter, please? Halo para penontonku yang paling cakep, imut, seksi, dan wow, aduhai lah ya pokoknya ya. Kembali lagi ke aku, si BP, yang akan mengulas film yang berjudul Me Before You. Me Before You adalah film drama romantis tahun 2016 yang disutradarai oleh Thea Sharrock dan diproduseri oleh Karen Rosenfeld dan Alison Owen. Naskah film ini ditulis oleh Jojo Moyes berdasarkan novel Me Before You karya Jojo Moyes. Dibintangi oleh aktor dan aktris kenamaan yaitu Emilia Clarke yang kita tahu dia keberbangsaan Inggris dan Sam Claflin. Pastinya menambah seru film ini. Udah gak sabar? Cus, mari kita simak. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria tampan bernama William Trainer yang memiliki kehidupan mewah dengan segala fasilitasnya, mulai dari rumah mewah, harta melimpah, pekerjaan yang mapan, serta ortu yang selalu menyayanginya. Namun, suatu hari di tengah hujan saat ia sedang berjalan kaki hendak menyeberang, tertabrak oleh seorang pengendara motor. Kemudian scene beralih ke seorang wanita cantik bernama Lois Clark yang baru saja dipecat dari pekerjaannya sebab restoran tempat ia bekerja telah bangkrut. Selain itu, ia juga dihadapkan pada kenyataan jika keluarganya memerlukan uang dalam waktu dekat. Luisa merasa tertekan dengan keadaan itu dan ingin segera mendapat pekerjaan. Hingga suatu hari datanglah ia ke pusat lowongan pekerjaan. Di sana, ia ditawari untuk menjadi perawat seorang pria difabel. Gak lain gak bukan adalah William Trainer. Dan di suatu pagi hari yang cerah, Luisa pun mendatangi rumah majikannya tersebut. Ketika tiba, ia langsung dibuat terpesona dengan rumah megah bak istana itu. Luisa lalu disambut oleh Camilla Trainer, yaitu ibu dari William. Pada hari itulah Nyonya Trainer melakukan interview, di mana ia dipertemukan kepada William untuk pertama kalinya. Hari pun berganti. Luisa yang diterima bekerja di sana kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Nathan. Selama sakit ini, Nathan merupakan perawat pribadi William. Selama William sakit, Nathan adalah perawat pribadi William. Di sana, ia memberikan catatan yang sangat lengkap pada Luisa terkait rutinitas William sehari-hari. Gak lupa, Nathan juga memberitahu tentang obat-obat yang harus diberikan kepada William. Luisa mulai bertemu dengan William dan berusaha sebisa mungkin untuk akrab. Tapi sifat dingin dari William membuat Luisa agak kesusahan. Beberapa cara udah dilakukan Luisa, mulai dari mengajak William jalan-jalan, minum teh bersama, dan bahkan melakukan kegiatan yang digemari Will. Namun, tetap aja Will menolak ajakan itu. Dan Luisa merasa nggak dianggap sama sekali, karena setiap tingkah lucu yang ia keluarkan nggak digubris oleh William sama sekali. Akan tetapi, Luisa berusaha tetap sabar akan perlakuan Will. Hingga tiba saatnya, dua sahabat Will yakni Rupert dan Alicia berkunjung ke sana sembari membahas perusahaan mereka bertiga. Namun, kedatangan teman Will itu membuat Nyonya Trainer takut. Seandainya Will gak bisa mengontrol perbuatannya. Selain itu, Alicia dan Rupert turut berkata kepada Will jika mereka berdua akan segera menikah. Mendengar hal itu membuat wajah Will masam.
yang ternyata Alicia adalah mantan kekasihnya. Ia bahkan sampai memecahkan bingkai fotonya. Setelahnya, Louisa mencoba memperbaiki pecahan tersebut. Namun, respon dari Will sangatlah buruk, sehingga membuat Louisa yang ceria pun berubah menjadi kesal. Louisa berkata jika ia bekerja di sana bukan untuk berteman dengan Will, tapi karena masalah ekonomi keluarga. Mendengar perkataan itu, Will pun mulai tersentuh dan sedikit melunak dengan keberadaan Louisa. Sejak saat itulah, Will selalu mengajak Louisa jalan-jalan di halaman hingga menonton film bersama. Lalu, tiba-tiba Nathan datang dan menghampiri Louisa dan berkata jika saat ini Will tengah memiliki suasana hati yang sangat baik. Kemudian, Nathan mengajak Will untuk melakukan check-up di rumah sakit. Dan di sana, Nathan mulai bercerita tentang penyakit lumpuh yang dialami William ke Louisa. Then the first bout of pneumonia hit, then autonomic dysreflexia. Oh, what's that? Beberapa hari setelahnya, musim salju pun datang. Will mengalami kedinginan sehingga ia harus berbaring di tempat tidurnya sebisa mungkin. Saat Louisa datang, Will memintanya untuk merapikan bantal. Namun, setelahnya Louisa merasa cemas dengan keadaan Will yang semakin melemah. Louisa udah mencoba menghubungi ayah Will dan juga Nathan, tapi mereka nggak menjawab telepon sama sekali. Gak lama, datanglah Nathan ke rumah itu. Louisa pun bergegas menceritakan keadaan Will yang makin memburuk. Yeah. Honky song. What? The Mala Honky song. I thought everyone knew it. Trust me, Like a play, my you're insane. Your whole family. Esok harinya, mereka berdua mulai saling bercerita lagi di area taman. Will udah memperlakukan Louisa secara baik, dikarenakan rasa kagumnya pada wanita itu. Whoa. There are a lot of divorce handovers at the cafe. Yeah, it's way to go. I was supposed to leave. I'll let you. Tak terasa, mereka berdua sudah menghabiskan waktu bersama hanya demi mencukur jenggot dari William. Gak lama kemudian, Louisa memberi penawaran terhadap ortu William untuk mengajak anaknya itu jalan-jalan. Beruntung, tawaran itu diterima, dan Nathan juga ikut serta pada momen-momen itu. Mereka bertiga pergi ke arena pacuan kuda yang sebulan sekali menjadi acara terbaik di daerah tersebut. Namun, sialnya kursi roda Will terganggu akibat kondisi tanah yang basah, dan karena itu membuatnya nggak bisa kemana-mana. Dan berujung, Louisa meminta orang-orang sekitar untuk membantu William. Namun, setelah itu Will malah marah terhadap Louisa. Ia menganggap jika dirinya hanyalah beban bagi orang lain. Hari berlalu, Will kemudian menerima undangan pernikahan dari Alicia dan Rupert, di mana Will berniat mengajak Louisa ke pesta itu. Sebelum hari itu tiba, Louisa juga baru mendapat kabar jika sang ayah baru aja mendapatkan pekerjaan baru yang ternyata sang ayah sengaja dibantu oleh William dan bekerja di perusahaannya. William menjelaskan ia melakukan itu agar Louisa bisa menggapai mimpinya
tanpa harus menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Singkat cerita, pernikahan Alicia pun telah tiba. Will datang ke acara itu, didampingi oleh Louisa. Dan waktu pesta dansa berlangsung, seorang wanita mendekati Louisa. Gak ada angin dan gak ada hujan, tiba-tiba aja wanita itu berkata jika Will adalah laki-laki yang baik dan Rupert sangatlah buruk. Gak mau ambil pusing, Louisa lalu mengajak Will berdansa dengan kursi rodanya. Sontak saja, hal itu membuat semua mata tertuju pada mereka. Mereka berdua benar-benar bahagia pada momen itu, tanpa peduli akan pesta pernikahan Alicia. Waktu terus berlalu. Kali ini, William dan Louisa dan juga Nathan tengah berada di bandara yang dimana mereka akan berlibur ke Perancis. Setiap kegiatan mereka lakukan bersama, baik di tempat terbuka ataupun tertutup. Yeah, I've got everything covered. Don't worry. We'll be fine. All right. All right. Some people just won't be told. Pada malam harinya, Will dan Louisa berada di pesisir pantai, sembari menari dan menyanyi. We'll see you naked and not. I can't live like this. Di situ, Will berkata ke Louis, terima kasih atas segala kebaikan yang dia udah berikan. Tapi perlakuan baiknya ini tetap gak merubah pikirannya untuk memilih mati daripada cacat seumur hidup. Will juga bilang dia sangat mencintai hidupnya yang dulu, dan dia gak mau nanti Louis menyia-nyiakan hidupnya hanya karena membantu Will dalam keseharian. Dan Will meminta Louis untuk ikut liburan ke Swiss bersama orang tuanya nanti, tapi Louisa menolaknya. Come with me. All you can say is no. And now you know I wish I had never met you. Louisa! Sepulangnya dari liburan, Louisa pun kesal atas tindakan Will dan memilih pulang langsung ke rumahnya dan gak mau bicara dengan Will. Louisa sangat sedih karena dia gak bisa menghentikan keinginan Will. Louisa! Louisa! You don't need to pay me. I'm sorry. Well? Setelah beberapa hari, Louisa mendapat panggilan dari orang tua Will dan memintanya untuk datang. Akhirnya, Louis pun memutuskan kembali ke rumah Will dan bertemu Will dan kedua orang tuanya. Di situ, Louis mencoba memberikan senyuman terbaiknya karena dia merasa ini adalah saat terakhir mereka bersama. Come here. Closer. Look at me. You really are the most impossible man, Trainer.
mirisnya, setelah kejadian itu, scene beralih di mana Louisa tengah duduk seorang diri sembari tersenyum membaca sebuah surat dari Will yang isinya mengatakan jika Louisa telah berhasil membuat Will jatuh cinta, di mana Will sengaja memberikan seluruh harta warisannya pada keluarga Louisa, yang bisa diartikan bahwa Will telah meninggal dunia. Dan film pun berakhir. Gimana ini filmnya? Bagus nggak? Agak sedikit sedih ya, Wak. Gua kok agak mewek nih. Oke lah, terima kasih semuanya yang sudah menonton channelku. Tenang, aku tenangin dulu. Terima kasih kepada Mas, Mbak, Om, Tante, adik, abang, dan semuanya yang cakep-cakep, imut, seksi, aduhai, wow deh pokoknya. Jangan lupa untuk komen, silahkan menuliskan apa yang kalian mau, baik itu hinaan, cicaan, cacian, makian, terserah kalian dah, pusing. Tapi cuma satu yang aku mau, tolong di subscribe, karena aku lihat grafiknya yang tidak subscribe lebih banyak menonton daripada yang subscribe. Sedih kan? Wah ya, makin sedih deh ini. Ya udah deh, kepanjangan nanti. Terima kasih yang udah menonton. Have a nice day and bye bye.